Sobat Sebat, ngobrol santai, pikiran cerdas. Bareng aku Arya yang bakal nemenin kalian ngobrol seru hari ini. Dan aku Rido, host kece kalian. Hari ini kita bahas topik yang seru banget, bahasa dan generasi digital. Biar obrolannya makin seru, kita udah kedatangan dua narasumber keren. Yuk kenalan dulu. Halo semuanya, aku Adnan, siswa SMK yang tertarik sama perkembangan bahasa media digital. Hai sobat-sobat, aku Rifki, siswa SMK yang tiap hari berhadapan sama bahas tren bahasa online. Siap sharing pengalaman seru hari ini. Kak Adnan, kenapa sih sekarang orang tuh lebih sering menggunakan emoji daripada nulis panjang? Kenapa sih bahasa digital bisa berubah secepat itu? Karena dunia digital butuh kecepatan sih. Bahasa jadi lebih singkat dan juga tapi tetap ekspresif. Makanya banyak kata-kata yang disingkat-singkat kayak OOTD, BTW atau LOL. Jadi lebih singkat banyaknya. Ya banget, kadang satu emoji aja udah cukup. Kayak emoji nangis, tergantung konteksnya, kayak sedih atau ngakak. Bener, di dunia konten malah makin kelihatan. Bahasa digital itu kayak cermin, singkat, fleksibel, tapi tetap bisa nyentuh perasaan audiens. Ngomongin bahasa gaul, tiap generasi punya gayanya gak sih? Kayak dulu ada alay, sekarang muncul besti, gaskeun, atau iya gak sih? Jujur ya, bahkan saya juga nggak mengerti gitu istilah Iya. zaman sekarang. Tapi menurut Mas Adnan, apakah bahasa digital itu bisa merusak bahasa kita nggak sih? Enggak kok, selama dipakai di tempat yang tepat. Menurut aku enggak sih, karena itu juga memperkaya bahasa dan juga anak muda banyak yang kreatif juga ya kan bikin kata-katanya. Jadi itu enggak sih. Setuju banget, aku juga kalau di sekolah tuh pakai bahasa gaul kalau ngobrol sama teman, tapi pakai bahasa formal kalau ngobrol sama guru. Bahasa ini harus sopan, jadi fleksibel itu kunci. Ya, jujur, tapi ya di dunia digital itu bebas banget. Kadang kebebasan malah bikin salah. Salah nulis dikit bisa disangatin. Waduh, iya. Kadang maksudnya bercanda, malah disalahpahami. Nah, keadaan gimana sih cara kita biar bisa tetap sopan dan bijak dalam berbahasa online? Oh ya, kuncinya kesadaran konteks. Jadi kita juga harus memilih bahasa kita. Jadi harus apakah ini bahasanya sopan, cocok dan tidak menyinggung orang yang kita apa ya, berbahasakan lah gitu. Ya. Jadi harus tetap sopan walaupun ke teman. Aku selalu ingat pepatah digital, jejak digital itu nggak bisa dihapus. Apa yang kita tulis hari ini bisa balik lagi ke kita nanti. Kalau bisa bikin orang senyum, kenapa harus bikin ribut, kan? Ya, Benar banget sih. Jujur, nggak kerasa ya, sobat-sobat. Obrolan kita udah hampir selesai. Hari ini kita belajar kalau bahasa di era digital itu udah dinamis banget, tapi juga tanggung jawab bersama. Iya, bahasa itu cermin dari generasi kita. Kita bebas berkreasi, tapi tetap harus tahu batas. betul. Bahasa boleh berubah, tapi sopan santun jangan pernah berubah ya. Dan yuk jadi generasi digital yang kreatif, positif, dan bijak dalam berbahasa. Cut. Terima kasih Kak Adnan dan Kripti karena sudah berbagi insight keren hari ini. Dan buat sobat-sobat, jangan lupa nonton episode berikutnya. Sobat-sobat, ngobrol santai, pikiran cerdas. Dadah.